Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak lupa kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak Nicholas? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu Pak Nicholas di IDX Channel, tapi tampaknya kabar kurang baik untuk indeks harga saham gabungan di awal pekan. Koreksi dalam bahkan secara intraday tadi sempat melemah di atas 4% dan meninggalkan level 7.000-an. Tadi sempat menyentuh ke 6.998, namun di 30 menit jelang penutupan tadi pelemahan lebih ke arah terbatas dan IHSG kembali ke atas 7.000. Dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak Nicholas, bagaimana Anda melihat pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak? Oke, mungkin kita ulas dari sisi teknikal. Kalau kita lihat ini memang kita sebenarnya udah antisipasi ya dari IHSG sideways masuk di tanggal 15 Juli sampai dengan akhir periode bulan Juli ini. Kita lihat harga memang sedikit sulit untuk menembus 7.350, yang mana memang ini cukup wajar karena kenaikan dari dari tanggal 19 Juni ini sudah tergolong eksesif, dan kita lihat juga memang koreksinya sebenarnya cukup wajar, cuma memang mungkin market sedikit kaget karena memang nggak expect ini dibayangi juga sama resiko resesi global dari US. So kita lihat penurunannya memang dari sisi teknikal sudah expect, tetapi memang ini masih diperparah oleh data-data ekonomi seperti yang ada di minggu lalu, itu data ketenaga kerjaan ini memperparah pergerakan IHSG. Dan untuk target pelemahan mungkin di hari ini, mungkin pekan ini ya, kita expect dia bisa masih melemah terbatas ke level 7.000 genap, yang mana itu masih support major yang masih dijaga oleh IHSG. Baik, di tengah pelemahan yang cukup dalam sampai sejauh ini dari sisi level support Pak, Anda katakan masih bisa terjaga. Apakah memang 7.000 merupakan support yang krusial untuk IHSG sebagai arah langkah penguatan atau pelemahan selanjutnya? Oke, mungkin dari sisi support ada beberapa support yang harus diperhatikan. Level pertama itu adalah ke 7.000 yang mana sudah disebutkan tadi. Lalu berikutnya ini ada level yang cukup menarik juga di level 6.970, yang mana di situ ada level runway gap yang memang untuk sekarang melihat penurunan yang sudah terjadi sebesar 3,5%, ini nggak menutup kemungkinan untuk IHSG melanjutkan pelemahan ke level tersebut untuk menutup gap. Jadi mungkin antisipasi ya untuk pekan ini masih bisa terjadi penurunan terbatas untuk IHSG. Baik, secara year to date ini sampai sejauh ini harga saham gabungan berbalik melemah ke 2,95%. Di luar dari teknikal, dari sisi fundamental, tadi pun juga kita sampaikan bayang-bayang resesi Amerika Serikat tidak hanya memberikan dampak negatif kepada indeks harga saham gabungan, bursa Asia, Eropa, apalagi Amerika ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar ini, Pak Nicholas, ketika sebelumnya ekonomi Amerika Serikat melambat, justru ini merupakan kabar baik ini, ada peluang The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Apakah memang percepatan dari perlambatan ini tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar? Oke, untuk yang menjadi beban untuk saat ini memang pelemahan ekonomi, data ekonomi Amerika, yang mana memang seperti tadi Mas David sudah mention, ini kecepatan penurunannya terlalu cepat, jadi di luar ekspektasi, yang mana kalau kita lihat data terakhir ya, non-farm payroll itu hanya tumbuh 114.000, yang mana dibandingkan konsensus itu sekitar 200.000, ini hampir 50% ya offsetnya. Jadi ini memang unemployment juga naik angka 4,3%, ini mendekati level tertinggi dalam 3 tahun, yang mana angka terakhir itu 4,4% di tahun 2020 pas COVID. So ini bisa ini menimbulkan katastrofi juga di market. So kalau kita lihat memang untuk menengah jangka pendek ya, market mungkin masih akan dibayangi sampai mungkin di bulan September. Memang harapan rate cut yang cukup besar untuk sekarang, karena melihat juga ekonomi sudah terlalu jenuh dengan suku bunga yang tinggi. Yang kita lihat mungkin untuk bulan September ini masih bisa menjadi harapan untuk market global termasuk IHSG. Baik, dari dalam negeri hari ini juga rilis pertumbuhan ekonomi Pak, masih di atas 5%, tapi posisinya lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Oke, untuk GDP juga ini kita lihat memang tumbuh, cuman memang angkanya moderate.
Dan kalau kita lihat juga pertumbuhannya belum bisa mengimbangi investment atmosfer yang dibebani oleh risiko resesi. So that's why indeks turunnya cukup dalam. Jadi untuk dari domestik sendiri kita lihat juga selain GDP ada USD IDR, yang mana kalau kita lihat sebenarnya nilai tukar rupiah memang cenderung menguat. Cuman kalau kita lihat dibandingkan dengan penurunan US dollar index, penguatan IHSG itu sebenarnya termasuk belum mengimbangi lah. Kita lihat jadi masih moderat level rupiahnya. Oke, di tengah koreksi dalam yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan, Pak Nicholas, sebenarnya strategi apa yang harus diperhatikan oleh investor? Apakah saat ini posisi yang tepat untuk ambil posisi, maksud saya, atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Beberapa sektor hari ini juga ikut menjadi pemberat, termasuk dari saham-saham perbankan big cap. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Bapak Indar dari Bali menanyakan saham-saham 4 bank big cap di tengah koreksi yang terjadi, apakah sudah direkomendasikan masuk? Dan bank big cap mana yang paling direkomendasikan? Silakan Pak Nicholas. Ya, untuk perbankan sendiri kondisinya sekarang memang cukup terpukul ya. Terutama hari ini ada BCA, Mandiri, dan BNI. Kalau yang kita rekomendasikan untuk sekarang itu sebenarnya wait and see dulu. Cuman memang mungkin udah mulai akumulasi menurut kami, terutama untuk BBRI. Karena kalau kita lihat memang BBRI ini sendiri matter of time aja, tinggal nunggu penurunan suku bunga, harusnya ini dapat angin segar. Karena memang kalau kita lihat dari sentimen yang major sekarang itu suku bunga, otomatis kalau suku bunga diturunin yang akan dapat angin segar duluan itu pasti emiten-emiten perbankan yang akan menunjukkan penguatan. Dan untuk sekarang yang kita lihat cukup atraktif, yang mana cukup memegang peranan penting juga untuk pertumbuhan Indonesia, BBRI. Di sini kita lihat juga udah mulai menutup gap ya, teknikalnya di 4.500. Itu level yang cukup atraktif untuk dipantau dan boleh consider untuk buy on weakness di level 4.500-an. Baik, kita bergeser ke BBCA sebentar, Pak Nicholas. Diperhatikan BBCA di tengah tekanan indeks harga saham gabungan sebelumnya masih mampu bertahan di atas 10 ribuan, Pak. Hari ini tampaknya level 10 ribu jebol, ke bawahnya di 9875, melemah di 3,19%. Analisis Anda untuk BBCA? Ya, untuk BBCA sendiri kita lihat BBCA ini udah all time high lagi ya kemarin, dan kita lihat juga kekuatannya sudah cukup eksesif. Sentimen daripada earnings result di first half 2024 juga udah price in kalau kita lihat. Jadi wajar untuk BBCA koreksi dulu. Level support yang mungkin boleh diperhatikan untuk menjadi acuan buy on weakness, boleh diperhatikan level support pertama ada di level 9.800, lalu level support kedua juga ada gap di level 9.750. Jadi mungkin dua level itu boleh diperhatikan dan boleh consider untuk buy on weakness kalau harganya reject di level itu. Baik, analisis dari saham-saham perbankan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Inder dari Bali, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan kita beralih bergeser sedikit ke infrastruktur, Pak. Saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini tampaknya kompak mengalami pelemahan meskipun berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Brand paling melemah dalam tampaknya hari ini. Tadi sempat melemah di atas 8%. Analisis Anda untuk brand dan rekomendasinya, Pak, dan sudah meninggalkan level 8 ribuan. Oke, untuk brand sendiri kita lihat sekarang trennya cenderung sideways ya, dan ini juga sebenarnya wajar karena memang dalam beberapa bulan terakhir itu kenaikannya sudah cukup masif juga, dan kalau kita lihat volumenya cenderung turun beberapa minggu ini. Jadi mungkin rekomendasinya untuk sekarang brand mungkin jangka pendek ya, karena harganya lagi turun dan masih menuju ke level support. Kita rekomendasi untuk wait and see dulu sampai harganya menyentuh di level support 7.675, itu level yang wajib diperhatikan. Dan kalau level tersebut gagal ditahan oleh harga, kita lebih rekomend untuk sell on strength, karena level supportnya kita lihat cukup jauh ya, tentang harganya itu ada gap di level 6.675. Jadi mungkin level support yang boleh diperhatikan sekarang itu ada di level 7.625. Oke, yang nyangkut di atas 8 ribuan, apakah support 7.625 juga masih salah satu hal yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Nicholas?
Ya, kalau kita lihat consider 8.000 itu angka yang cukup tinggi dari harga sekarang, mungkin boleh diperhatikannya atas support tadi 6 ribuan, itu 7.625, boleh diperhatikan kalau jebol kita sarankan untuk sell dulu, karena memang next supportnya rentang harganya terlalu jauh dari harga 8.000 di 6.675. Baik, analisis untuk Brent yang hari ini menjadi lagar untuk indeks harga saham gabungan melemah di 8,14% dan ditutup di level 7.900-an dan akhirnya Brent meninggalkan level 8.000-an kembali pemirsa setelah sebelumnya juga sempat melemah ke 6.000-an. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.